Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara cepat mengerjakan soal ujian sekolah US 2021 tipe A untuk semester kedua tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran matematika untuk kelas 9 pada hari ini, Jumat, tanggal 16 April 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Ini adalah soal ujian sekolah US tipe A, mata pelajaran matematika pada hari Senin 5 April 2021, waktu 7.30 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari pernyataan A, B, C, dan D di bawah ini. Oke, nomor 1. Hasil dari 3, 1/4 ditambah 3, 2/5 dikurangi 2, 1/3 adalah, paling gampang kalian selesaikan dulu yang bilangan bulat, baru kemudian yang bilangan pecahan-pecahan, dan kemudian samakan penyebut. Oke. Nomor 2, diketahui 3 buah bilangan A, B, C dengan perbandingan 2:5:7. Jika jumlah ketiga bilangan itu 42, maka nilai B adalah, jumlah bilangan ketiga bilangan 42, berarti 2x ditambah 5x ditambah 7x sama dengan 42. Kalian akan menemukan nilai B. Nomor 3. Rani menabung uang di bank dengan mendapat bunga 6% per tahun. Setelah 1 tahun, Rani mendapat bunga sebesar Rp30.000. Besar simpanan awal Rani di bank tersebut adalah, rumusnya adalah bunga sama dengan persentase per tahun, kemudian dikali dengan tabungan awal atau simpanan awal. Bunganya ada, persentasenya ada, ketemu simpanan awal. Kemudian nomor 4. Dari 42 siswa kelas 9A, 24 siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka, 17 siswa mengikuti ekstrakurikuler PMR, dan 8 siswa tidak mengikuti kedua ekstra tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan kedua ekstrakurikuler tersebut adalah, perhatikan, 42 siswa, 24 pramuka, 17 PMR, dan 8 tidak. Nah, untuk mencari yang suka keduanya adalah jumlah siswa dikurangi dengan yang tidak suka keduanya sama dengan siswa yang suka PMR ditambah dengan siswa yang suka pramuka dikurangi dengan siswa yang tidak suka yang suka kedua-duanya, yang suka kedua-duanya. Nomor 5. Bentuk sederhana dari X dikurangi 3 per X kuadrat dikurangi 9X ditambah 18 adalah, perhatikan karena di sini adalah sederhana, berarti yang di bawah juga difaktorkan dengan X dikurangi 3. Berarti kalian hanya mencari faktor dari 18 dibagi 3. Nah, tergantung plus minnya. Jadi X dikurangi 6 atau X ditambah 6. Nomor 6. Penyelesaian dari pertidaksamaan 3X dikurangi 5 lebih dari X ditambah 3 adalah, ini tinggal PRGT, pindah ruas ganti tanda, yang X di kanan pindah ke kiri, yang negatif 5 pindah ke kanan. Kemudian nomor 7, perhatikan gambar besar sudut Y adalah, di sini adalah sudut lurus, berarti jumlah ketiga sudut tersebut sama dengan 180. Ketemu nilai Y. Nomor 8. Luas sebuah persegi yang kelilingnya 16 cm adalah, kalau persegi kelilingnya 16 meter berarti panjang sisinya 16 dibagi 4. Kemudian kalian cari luasnya.
Nomor 9. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 35, 31, 27, dan seterusnya adalah, oke, kalian masih ingat jika selisihnya itu tetap, berarti dia adalah barisan aritmatika. Berarti kalian cek dulu 35 ke 31 selisihnya berapa, kemudian 31 ke 27 selisihnya berapa. Nah, kalau tetap berarti dia adalah aritmatika. Nah, jika aritmatika berarti adalah B. Kemudian A adalah suku pertama. Dan untuk mencari nilai atau rumus suku ke N dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya suku pertama, N-nya tetap. Kemudian yang diganti dengan B. B-nya kalian cari dulu, oke? Nomor 10. Dari barisan negatif 19, negatif 12, negatif 5, X, 9, 16. Nilai X seharusnya adalah, oke, kalian tinggal mencari selisihnya berapa, nanti kalian akan menemukan nilai X. Nomor 11. Diberikan A, himpunan A sama dengan PQR dan B sama dengan 1/2. 1,2. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, kalau A ke B berarti banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Oke, 12. Diketahui fungsi f(x) sama dengan negatif 6x ditambah 7. Jika fa sama dengan negatif 11, maka nilai A adalah, oke, karena di sini fx dan fa, berarti x-nya kalian ganti dengan A, kemudian disama dengankan negatif 11. Kalian akan menemukan nilai A. Nomor 13. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 dikurangi 3x dikurangi 2x kuadrat. Bayangan negatif 3 oleh fungsi tersebut adalah, oke, perhatikan di sini ada fx sama dengan 5 dikurangi 3x dikurangi 2x kuadrat, dan yang dicari adalah bayangan negatif 3. Artinya x-nya kalian ganti dengan negatif 3. Berarti kalian mencari f negatif 3. Kemudian dihitung. Oke. Nomor 14. Di antara pasangan persamaan garis berikut yang saling sejajar adalah, oke, kalau saling sejajar berarti gradiennya sama. Jadi kalian cari dulu gradiennya masing-masing garis. Yang disebut gradien adalah koefisien X. Berarti Y-nya sendiri baru koefisien X-nya yang disebut gradien. Oke. Nomor 15. Himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 7 dan 2x ditambah y sama dengan 7 adalah, oke, ini adalah persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel x dan y, boleh eliminasi, boleh substitusi, dan yang lainnya, tapi akan lebih ringkas dengan eliminasi. Atau kalau substitusi, kalian masukkan poin A, masuk ke x-nya diganti 1, kemudian y-nya diganti 5, jika nilainya benar berarti itu jawabannya. Kalau dia salah berarti tinggal ganti B coba. Oke. Nomor 16. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0 adalah, oke, kalian cari dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan negatif 2 dan jika dikalikan sama dengan negatif 8. Kemudian faktorkan. Nomor 17. Diberikan persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 sama dengan 0 yang memiliki akar-akar x1 dan x2. Maka nilai dari x1 ditambah x2 sama dengan, oke, kalian tahu x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 itu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Jika yang dicari adalah x1 ditambah x2 berarti sama dengan min B per A. Nomor 18. Jika diketahui fungsi kuadrat sebagai berikut, fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 15, maka nilai fx untuk x sama dengan 2 adalah,
Oke, berarti kalian tinggal mensubstitusi nilai X sama dengan 2 dan kemudian kalian hitung. Oke, nomor 19. Balon jatuh dari ketinggian 50 meter. Diberi fungsi H sama dengan negatif 15 T kuadrat ditambah 60, di mana H adalah ketinggian balon setelah T detik. Balon jatuh ke tanah setelah T sama dengan, oke? Karena H itu adalah ketinggian, sedangkan ketinggian adalah 50 meter, berarti kalian ganti H-nya dengan 50 meter. Kemudian kalian cari T-nya. Kemudian nomor 20, bentuk kurva dari grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 adalah, oke, kalian perhatikan A-nya positif atau negatif. Nah, kalau positif kurva menghadap kemana, kalau negatif kurva menghadap kemana. Oke, 21. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada segitiga yang salah satu sudutnya belum diketahui, yang lain 100 dan 40. Dan yang dicari adalah besar Q. Jadi Q sebenarnya hanya jumlah dari Q adalah sudut luar, berarti sama dengan jumlah dari kedua sudut yang sudah ada. Nomor 22. Sebuah fungsi panjang kelilingnya, sebuah persegi panjang kelilingnya adalah 20 cm. Dan panjang sisinya 2 cm lebih dari lebarnya. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, oke, kita punya satu kalimat, sebuah persegi panjang kelilingnya 20 cm. Berarti kita tahu panjang sisinya berapa. Karena persegi adalah panjang sisinya sama semuanya. Kemudian panjang sisinya sama dengan 2 cm lebih dari lebar. Berarti bisa disama dengankan gini, P sama dengan 2 ditambah L. 2 ditambah L. Nah, maka luas persegi tersebut, oke, berarti kalian masukkan rumus keliling persegi 2 kali P ditambah L sama dengan 20. Kemudian P-nya kalian ganti dengan 2 ditambah L. Nanti kalian akan menemukan nilai L, baru kemudian nilai P, dan kemudian kalian bisa menghitung luas persegi panjang tersebut. Oke? Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat 36 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupat tersebut adalah, oke, karena belah ketupat itu diagonalnya berpotongan sama panjang, berarti kita ambil salah satu segitiga yang ada. Berarti separuh dari diagonal dengan separuh diagonal yang satu. Kemudian cari sisi miringnya dengan cara teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, nomor 24. Sebuah pesawat semula berada di titik A. Pesawat itu bergerak 3 satuan ke selatan, lalu belok ke arah barat sejauh 4 satuan, dan belok ke arah utara sejauh 2 satuan. Koordinat pesawat tersebut saat ini adalah, oke, kita misalkan pesawat A berada di titik A. Di titik A itu di pusat koordinat, berarti di 0,0. Kemudian kalian buat 3 satuan ke selatan, kemudian lanjut dengan 4 satuan ke barat, dan dilanjut lagi dengan 2 satuan ke arah utara. Nah, nanti kalian akan menemukan koordinat titik terakhirnya. Oke. Nomor 25. Alas limas berbentuk persegi dengan keliling alas 40 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, oke, jika alas limas berbentuk persegi dengan keliling 40 cm, berarti kita bisa mencari panjang sisi alas. Kemudian karena tingginya 12, berarti kita tahu mencari tinggi apotema atau tinggi segitiga tegaknya. Itu adalah pakai teorema Pythagoras.
Baru kemudian kita bisa mencari luas permukaan limas. Luas alas ditambah luas sisi tegak. Karena sisi tegaknya berupa segitiga, berarti luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Jadi sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali sisi dikali tinggi apotema. Oke, nomor 26. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 18 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 14 cm, maka volumenya adalah prisma volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berupa belah ketupat, berarti luas alasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, kemudian dikali dengan tingginya. Oke, ketemu. Nomor 27, bayangan titik P negatif 5, negatif 2 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah, kalian tinggal mengganti Y-nya sama dengan negatif X. X-nya di sana ada, berarti Y-nya ketemu. Kemudian X-nya juga nanti ketemu. Oke, nomor 28. Titik sudut sebuah segitiga ABC, yaitu A 3,4, B negatif 3, negatif 2, dan C 5, negatif 4, ditransformasikan oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Titik koordinat bayangan segitiga ABC adalah, paling gampang kalian gambar dan nanti cerminnya adalah Y sama dengan 3, berarti yang mendatar di titik Y sama dengan 3. Nomor 29. Dua bangun datar atau lebih dikatakan sebangun jika, ini udah bisa, pasti ingat. Nomor 30. Perhatikan gambar segitiga ABC siku-siku di A dan AD tegak lurus BC. Jika panjang AB sama dengan 6 cm dan AC sama dengan 8 cm, maka panjang BD adalah, perhatikan karena di sini segitiga ABC siku-siku di A dan AB sudah ada, AC juga sudah ada, berarti kita mencari BC terlebih dahulu dengan teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Kemudian untuk mencari panjang BD, berarti kalian pakai rumus AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Oke. Nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui AE sama dengan ED, AC sejajar dengan BD, dan segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED karena memenuhi syarat. Karena kongruen itu adalah sama bentuk dan sama ukuran. Kalian cari yang segitiga mana yang sama bentuk dan sama ukuran. Nanti syaratnya apa yang dipenuhi, kelihatan dari gambarnya. Nomor 32. Sebuah foto diletakkan di atas selembar karton yang berukuran 40 cm dikali 60 cm. Jika di sebelah kiri, atas, dan kanan, foto masih tersisa karton dengan lebar 6 cm, jika karton dan foto sebangun, maka lebar karton di sebelah bawah foto adalah, kalian sketsa persegi panjang dengan panjangnya 40 kali 60, kemudian kiri, atas, dan kanan selebar 6 cm, itu adalah lebar karton, dan karton dengan foto adalah sebangun, berarti perbandingan sisi yang bersesuaian adalah sama. Artinya, panjang karton banding panjang foto akan sama dengan lebar karton berbanding lebar foto. Kemudian kali silang. Oke, nomor 33. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan ada gambar segitiga ABC, kemudian segitiga ADE. Di sini adalah sebangun.
Jika ABC sebangun dengan segitiga ADE, jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, perhatikan DE sejajar dengan BC. Oke, kalian bisa. 34. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah segitiga ABC, kemudian ada garis CF, BD, dan AE. Nah, segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. AE, BD, dan CF adalah garis berat. Yang disebut garis berat adalah garis yang membagi sama panjang sisi di hadapannya. Oke, sehingga AD sama dengan DC, BE sama dengan CE, dan AF sama dengan FB. Berapa banyaknya segitiga yang kongruen pada gambar tersebut? Berapa pasang? Kalian cari sendiri. Nomor 35. Panjang diameter alas kerucut 14 cm dan garis pelukisnya 25 cm. Luas permukaan kerucut tersebut adalah, oke, kalian tahu kalau diameternya 14 cm berarti jari-jarinya berapa? Nah, luas permukaan kerucut itu adalah luas lingkaran atau alas ditambah dengan luas limut. Berarti alasnya pi R kuadrat, luas limutnya adalah pi RS. Kalau digabung rumusnya menjadi pi R dalam kurung R ditambah S. Oke, ketemu. Nomor 36. Luas permukaan sebuah bola adalah 144 pi cm persegi. Volume bola tersebut adalah, oke, karena yang diketahui adalah luas permukaan bola, berarti kalian sama dengankan luas permukaan bola itu rumusnya 4 pi R kuadrat sama dengan 144 pi. Kalian bisa mencoret pi-nya. Jadi nanti kalian bisa menemukan nilai R. Setelah ketemu nilai R-nya, berarti kalian bisa mencari volume. Volume rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Oke, bisa. Nomor 37. Perhatikan gambar di bawah ini. Volume bangun ruang tersebut adalah, oke, perhatikan di sana ada volume gabungan antara tabung dan setengah bola. Berarti kalian mencari volume bangun sama dengan volume tabung ditambah volume setengah bola. Volume tabung adalah pi R kuadrat T, kemudian ditambah dengan 2 pi R pangkat 3. Silahkan dihitung. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kerucut dimasukkan ke dalam tabung dengan puncak kerucut menyinggung bagian alas tabung dan alas tabung berimpit dengan alas kerucut. Volume tabung di luar kerucut adalah, oke, berarti kalian tahu jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut. Tinggi tabung juga sama dengan tinggi kerucut. Berarti untuk mencari volume tabung di luar kerucut adalah volume tabung dikurangi dengan volume kerucut. Volume tabung itu rumusnya adalah pi R kuadrat T dan dikurangi dengan volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Oke, silahkan dihitung. Nomor 39, tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 8 orang, nilai 6 ada 10 orang, nilai 7 ada 11 orang, nilai 8 ada 6 orang, dan nilai 9 ada 2 orang. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah, pertama kali kalian cari dulu rata-ratanya, itu adalah nilai kali frekuensinya, artinya 4 kali 3 ditambah 5 kali 8 dan seterusnya, dibagi dengan 3 ditambah 8 ditambah 10 dan seterusnya. Nah, setelah itu ketemu nilai rata-ratanya, baru kalian bisa mencari berapa orang yang nilainya lebih dari rata-rata. Kemudian nomor 40. Peluang turun hujan dalam bulan Juni di Serang adalah 0,2. Harapan tidak hujan di Serang selama bulan Juni ini adalah,
Oke, Ibu ralat, berarti di sini ada harapan hujan. Jadi tidaknya dicoret ya. Harapan hujan di Serang selama bulan Juni. Oke, di sana tinggal mengalihkan karena peluangnya 0,2, kemudian di bulan Juni berarti 0,2 dikali dengan berapa hari dalam bulan Juni. Oke, ketemu. Oke, silahkan kerjakan ujian sekolah US 2021 tipe A. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya untuk menghadapi ujian masuk SMA nanti. Oke, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.